7 tips ibu rumah tangga beberes ruang makan biar selalu rapi dan bersih. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih. Oh ya, kalau kamu punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung komen di bawah ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua, semoga sehat dan bahagia terus ya. Bu, entah kenapa ya ruang makan itu punya bakat alami buat berubah jadi pusat kekacauan nasional dalam hitungan menit. Baru dipakai makan sebentar, tahu-tahu meja penuh piring, kursi ketutup tas, lantai ikut kena remah nasi, dan kita cuma bisa bengong sambil mikir ini rumah apa lokasi syuting acara berantakan level dewa. Ruang makan harusnya jadi tempat kumpul yang hangat. Tapi realitanya sering berubah fungsi. Jadi parkiran barang serba ada, mulai dari botol minum anak, buku sekolah, plastik belanja, yang katanya cuma numpang, sampai kunci rumah yang suka main petak umpet, dan yang paling lucu, semua barang itu nggak ada yang aku punya. Padahal jelas-jelas muncul dari anggota keluarga yang sama. Di video ini kita bakal ngobrol santai soal ruang makan. Bukan buat nyalahin siapa-siapa. Apalagi nyuruh rumah harus kinclong kayak foto katalog. Tapi gimana caranya kita sebagai ibu rumah tangga bisa berdamai dengan kondisi rumah sambil tetap punya trik sederhana supaya ruang makan lebih rapi, lebih nyaman, dan hati kita nggak ikut berantakan setiap kali lewat depan meja makan. Tips pertama yang paling sering bikin ibu-ibu merasa gagal adalah kebiasaan nunggu meja makan kosong baru mau diberesin. Padahal kenyataannya meja makan itu jarang banget kosong. Pagi habis sarapan, belum sempat dibersihin, sudah dipakai lagi buat naruh tas sekolah anak. Siang dipakai bungkus belanjaan. Malam masih ada gelas kopi suami, jadi kalau kita nunggu momen meja kosong itu, sama aja kayak nunggu hujan turun pas lagi jemur pakaian. Jarang kejadian, akhirnya meja kelihatan selalu berantakan. Dan kita merasa, kok rumah gue gini amat ya? Aku akhirnya sadar, meja makan itu bukan etalase toko, tapi meja hidup. Jadi targetnya bukan kosong sempurna, tapi terkendali. Asal piring kotor nggak nginep, remah-remah nggak numpuk, dan masih ada ruang buat makan, itu sudah menang. Jangan kejam sama diri sendiri cuman gara-gara meja nggak kinclong kayak di video orang. Tips kedua yang kelihatannya sepele tapi efeknya besar banget adalah kebiasaan langsung bawa piring ke dapur setelah makan. Bukan nanti. Bukan sebentar lagi, karena pengalaman aku, kata nanti itu bisa berarti besok pagi, piring 1 itu bisa berkembang biak jadi 5. Lalu tiba-tiba wastafel penuh, dan kita bengong sambil mikir kenapa hidup begini amat. Padahal semua berawal dari satu piring yang gak diangkat. Ada masa aku pura-pura gak lihat piring di meja karena capek, pas balik lagi, sendoknya sudah ditemenin gelas. Gelasnya ditemenin piring anak, lengkap kayak keluarga bahagia. Sejak itu aku paksa diri walau ngedumel. Piring harus langsung jalan ke dapur. Dan anehnya, capeknya justru lebih sedikit karena gak numpuk. Tips ketiga yang sering bikin meja makan berubah fungsi adalah kebiasaan menjadikannya tempat parkir barang. Tas anak mampir sebentar tapi betah. Tas belanja katanya mau disortir, tapi malah nginep. Kunci motor taruh situ biar nggak lupa tapi malah lupa juga. Ujung-ujungnya meja makan kayak posko transit barang tanpa tiket pulang. Aku pernah bercanda ke anak, ini meja makan apa halte? Kok semua barang nunggu di sini? Sambil ketawa aku ajarin pelan-pelan kalau tas punya rumah sendiri, kunci juga punya tempat, dan meja makan tugasnya cuma satu. Nemenin kita makan, awalnya ribet, tapi lama-lama mereka paham. Dan aku juga nggak tiap hari ceramah. Tips keempat adalah berani ngurangin barang yang tinggal permanen di atas meja. Kadang, tanpa sadar kita bikin meja penuh dekorasi yang niatnya biar cantik, tapi ujungnya bikin males bersihin. Vas bunga palsu yang berdebu, tempat saus lengket, tisu setengah sobek. Semuanya bikin meja kelihatan penuh, walau sebenarnya nggak dipakai. Aku pernah sok estetik taruh macam-macam di meja,
Hasilnya tiap lap harus geser satu-satu sambil ngelus dada. Akhirnya aku pilih realistis. Satu tisu, satu tempat air. Selesai, meja pun akhirnya jadi lega. Lap jadi cepat, hati juga nggak kesel. Ternyata rapi itu bukan soal banyak hiasan, tapi soal gampang dirawat. Tips kelima adalah jangan nunggu waktu khusus buat bersihin meja. Karena kalau nunggu waktu khusus, biasanya waktunya nggak pernah datang. Yang ada kita nunggu mood, nunggu sepi, nunggu semesta mendukung. Padahal bersihin meja itu bisa diselipin di sela-sela aktivitas. Sambil nunggu air mendidih, sambil nunggu anak mandi, sambil nunggu iklan sinetron. Aku sering lap meja cuma 2 menit, nggak pakai niat besar, nggak pakai target muluk. Tapi karena sering, meja jarang kelihatan parah. Dan anehnya, 2 menit itu jauh lebih ringan daripada 1 jam bersihin meja yang sudah kayak habis pesta. Tips ke-6 ini agak dalam, yaitu libatin perasaan waktu beberes. Jangan cuma pakai tenaga. Ruang makan itu tempat kenangan, tempat anak cerita sekolah, tempat suami cerita capek kerja. Kalau kita bersihin sambil kesel, capeknya berlipat. Tapi kalau sambil mikir ini tempat keluarga kumpul, rasanya beda. Aku kadang sambil lap meja ngomong sendiri, semoga besok makan barengnya enak, semoga obrolannya hangat, kedengerannya lebay, tapi efeknya nyata. Hati lebih tenang, nggak gampang meledak cuma gara-gara remah nasi. Tips ke-7 yang sering dilupain adalah berhenti membandingkan rumah sendiri dengan rumah orang lain, apalagi yang di internet. Yang kelihatan rapi itu cuma potongan kecil. Di balik kamera bisa jadi mainan juga berserakan. Cucian juga numpuk. Tapi yang ditampilkan cuma sisi cakepnya. Aku dulu sering ngerasa gagal tiap lihat rumah orang. Sampai akhirnya mikir, rumah gue ini dipakai hidup, bukan dipakai pamer. Kalau berantakan tapi habis diberesin lagi, itu wajar. Yang penting bukan selalu rapi, tapi selalu ada usaha buat ngerapihin, dan itu sudah lebih dari cukup. Pada akhirnya, Bu, ruang makan itu bukan soal rapi atau berantakan, tapi soal bagaimana kita pulang ke meja yang sama setiap hari dengan hati yang masih mau berusaha. Meja boleh penuh remah, kursi boleh geser sana-sini. Tapi kalau masih ada niat buat merapikan, walau sambil ngeluh pelan, itu sudah tanda sayang yang nyata. Rumah yang hidup memang tidak pernah benar-benar siap difoto, tapi selalu siap dipakai tertawa dan makan bareng. Kadang kita ketawa sendiri, lihat meja makan yang isinya lebih lengkap dari tas ibu-ibu. Ada piring, ada kunci, ada tas, ada harapan hidup yang nyasar. Tapi ya begitulah rumah, tempat semua hal numpang lewat, termasuk capek dan sabar kita. Tidak semua hari harus rapi, tidak semua malam harus sempurna. Yang penting, meja itu masih jadi saksi keluarga berkumpul. Bukan cuma pajangan yang bikin stres. Jadi, pelan-pelan saja, Bu. Rapikan kalau sempat, istirahat kalau lelah, dan jangan lupa senyum. Walau meja baru saja diberesin, lalu berantakan lagi. Besok bisa dicoba lagi, lusa bisa dibenahi lagi, karena rumah yang hangat bukan yang selalu rapi, tapi yang di dalamnya ada ibu yang terus berusaha sambil tetap waras dan masih bisa bercanda dengan keadaan. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.